Salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Asmaul Husna adalah Ar-Razzaq, yang artinya Maha Pemberi rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rezeki untuk semua makhluknya. Bahkan seekor cicak di dinding dan cacing di bawah tanah pun telah dijamin rezekinya oleh Allah Ta'ala. Dalam surat Hud ayat 6, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu, dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz." Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang seseorang melakukan perbuatan yang tanpa disadari, ternyata dapat menghalangi datangnya rezeki. Bila mana di antara kita ada yang melakukannya, segera tinggalkan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah rezeki kembali lancar. Berikut di antara kebiasaan sehari-hari yang ternyata menjadi penghalang rezeki. Pertama, malas bangun pagi. Waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah. Orang yang tidur di waktu pagi akan melewatkan keberkahan, oleh karenanya manfaatkan waktu pagi dengan sebaik-baiknya. Orang yang malas dan enggan bangun pagi untuk melaksanakan sholat subuh, atau orang yang tidur kembali setelah melaksanakan sholat subuh, tidak merutinkan zikir pagi atau membaca Al-Quran, maka segera ubah kebiasaan buruk tersebut karena dapat menghalangi datangnya rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keberkahan waktu pagi untuk umatnya. Beliau bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, makan makanan haram. Memakan makanan haram menjadi salah satu penghalang rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan haram tidak hanya sebatas daging babi, bangkai dan darah, tetapi makanan yang bersumber dari sesuatu yang tidak halal, seperti korupsi, mencuri, menipu dan lain sebagainya, juga termasuk ke dalam makanan haram. Walau rajin ibadahnya, tapi makanannya bersumber dari yang haram, maka itu akan menjadi penghalang datangnya rezeki yang halal. Tidak hanya menghalangi datangnya rezeki, memakan makanan yang haram juga akan menghalangi terkabulnya doa. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik, yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya." Quran Surat Al-Baqarah, ayat 172. Ketiga, malas sholat. Orang yang sholatnya hanya maghrib, atau hanya zuhur, atau orang yang sholat hanya kalau ingin sholat, ini berarti kurangnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal ketakwaan adalah pembuka pintu rezeki. Orang yang meninggalkan sholat, bukanlah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebutkan kaitan yang erat antara sholat dan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu." Quran Surat At-Tolak, ayat 2-3. Keempat, suka bermalas-malasan. Bermalas-malasan termasuk perbuatan yang menjadi penghalang datangnya rezeki. Orang yang melambat-lambatkan dalam mengerjakan sholat, juga termasuk dalam bentuk bermalas-malasan. Suatu ketika, Imam Ahmad pernah ditanya, mengenai seseorang yang hanya duduk saja di rumahnya, atau hanya berdiam di masjid, dan berkata, "Aku tidak mau bekerja, dan hanya mau menunggu sampai rezekiku datang." Imam Ahmad pun berkata, orang ini benar-benar bodoh. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Ta'ala, tentu kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar, dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Burung saja bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Para sahabat Nabi yang mulia pun berdagang dan bekerja dengan hasil kurma mereka. Maka raihlah rezekimu dengan ikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, berbohong. Berbohong merupakan suatu kebiasaan buruk yang mungkin bagi sebagian orang menganggapnya remeh, bahkan telah menjadi kebiasaan. Di hadapan Allah berbohong bukanlah perkara ringan, dan termasuk perbuatan dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya,
Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Termasuk dalam hal ini adalah orang yang mengadakan kebohongan dalam melunasi hutang. Ingatlah bahwa hutang akan menyusahkan seseorang di akhirat kelak. Nabi bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti, karena di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keenam, melakukan segala bentuk perbuatan dosa. Setiap perbuatan dosa akan berpengaruh terhadap rezeki, bahkan menjadi penghalang datangnya rezeki. Riba, riya, zina, kikir, syirik, durhaka kepada orang tua, merendahkan orang lain, bahkan iri dengan orang lain adalah di antara perbuatan maksiat yang dapat menghalangi datangnya rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang dihalangi dari rezekinya disebabkan oleh dosa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki dan membatasi rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat hamba-hambanya. Kurangnya rezeki adalah bentuk kasih sayang Allah agar kita selalu bermuhasabah. Jika kita tidak pernah melakukan kemaksiatan, namun rezeki terasa sulit, maka itu adalah ujian. Solusinya adalah sabar, tingkatkan ketakwaan dan bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika kita pernah melakukan kemaksiatan, bahkan sampai berulang-ulang, maka segeralah bertaubat, menyesali, bertekad tidak mengulangi, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pintu-pintu rezeki akan terbuka.